عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم آمين. أما بعد. Ikhwani wa ahibati fillah azakumullah, para jamaah salat subuh Masjid Az-Zumar yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah, Rabb yang senantiasa memberikan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat menjalankan aktivitas kita, yang mana kita buka pagi ini dengan beribadah, melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan duduk sejenak mendengarkan firman-firman Allah dan sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sedang berada di hari-hari yang mulia, a'zamul ayyam, hari-hari yang agung, yakni di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang amal soleh pada hari tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Artinya amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah amal yang terbaik dan sangat dicintai oleh Allah. Di antara amal soleh terbesar yang seringkali dilupakan oleh orang adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu syar'i adalah min a'zamil qurbati wa ajalliha. Kata para ulama, menuntut ilmu syar'i adalah termasuk ibadah yang sangat agung dan sangat mulia. Kenapa? Karena menuntut ilmu adalah satu hal yang harus kita lakukan agar amal dan ibadah kita berkualitas. Maka kita butuh kepada ilmu. Ibadah dan amal yang tidak dibangun di atas ilmu adalah ibadah yang sia-sia. Ibadah yang tidak berkualitas.
Para ulama mengatakan ibadah yang tidak dibangun di atas ilmu bisa jadi kemasukan sesuatu yang bisa merusak ibadah tersebut. Sedangkan pelakunya tidak tahu. Maka dengan ilmu kita menjadi tahu dan kita berusaha untuk menjadikan ibadah dan amal kita menjadi ibadah dan amal yang berkualitas. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya jangan sampai kita lewatkan kemuliaan daripada hari-hari yang mulia ini tanpa bernilai ibadah. Kita berusaha untuk mengisi hari-hari yang agung ini untuk beramal saleh dan banyak beribadah. Dan terutama ibadah yang sangat ditekankan untuk kita lakukan adalah memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir, tasbih, tahlil, tahmid, dan takbir. Terkait dengan takbir ini ulama mengatakan at-takbiru naw'an. Takbir ada dua macam. Yang pertama adalah takbirun mutlak. Takbir yang bersifat mutlak, yakni diucapkan setelah masuknya tanggal 1 Zulhijjah sampai berakhirnya hari tasyriq. Dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kapanpun dan dimanapun dia berada, maka ini disebut dengan takbir mutlak. Dan dahulu para sahabat Nabi mempraktekannya, di antaranya adalah Abdullah bin Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Mereka mensyiarkan takbir ini di jalan-jalan, di pasar-pasar dan di tempat-tempat keramaian. Ya, sebagai bentuk syiar. Jadi kita jangan malu untuk bertakbir. Kita lagi jalan, lagi jogging, baca takbir. Ya. Jadi jangan sampai ya, lisan kita tidak bertakbir. Takbir yang kedua adalah takbir yang muqayyad. yakni takbir yang terikat dengan waktu. Kapan dibacanya? Setiap selesai sholat fardu. Setiap selesai sholat fardu, baik subuh, zuhur, asar, maghrib, ataupun isya, kita dianjurkan untuk banyak bertakbir di waktu-waktu tersebut. Kapan takbir muqayyad ini dimulai? Sejak memasuki tanggal 9 Zulhijjah. Artinya di subuh hari Arafah sampai berakhirnya hari tasyriq tanggal 13 Zulhijjah ba'da salat asar. Ini waktu terakhir, karena kalau sudah masuk maghrib berarti sudah berganti hari. Jamaah rahimakumullah, ini amalan yang sangat istimewa yang bisa kita lakukan dan sangat mudah. Sangat mudah bagi kita untuk mengucapkan ya zikir ini. Jamaah rahimakumullah, insyaallah taala tema kita yang akan kita angkat pada kesempatan pagi hari ini adalah berjudul tantangan besar umat Islam zaman now. Zaman now apa zaman old? Zaman now maksudnya zaman saiki. Sekarang kita hidup sangat jauh dari zaman kenabian. Nabi meninggal tahun berapa? Tahun berapa, Bu? Pak, tahun berapa, Pak? 1447 kan? Sekarang dong. Nabi meninggal tahun berapa? Tahun
11 Hijriah. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Ini tanggal lahir Nabi yang disepakati. Ulama sepakat Nabi meninggal tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, bertepatan dengan hari Senin. Ini tanggal wafat Nabi yang disepakati. Jadi tanggal wafatnya Nabi tercatat, sepakat ulama. Berbeda dengan tanggal lahirnya. Kalau tanggal lahir Nabi banyak pendapatnya dari kalangan ulama ahli sejarah. Tidak ada yang pasti. Adapun kita hari ini hidup di tahun 1447 Hijriah. Berarti bedanya berapa tahun antara zaman kita sama zaman Nabi? 1436 tahun. Sangat jauh, 15 abad. Kita sudah ditinggalin oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengabarkan dalam hadis yang terdapat dalam kitab Sahihul Bukhari, kata Nabi, la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Kata Nabi, tidaklah datang satu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Kalau ditanya zaman yang terbaik itu zaman siapa? Zaman Nabi. Zaman sahabat. Kemudian zaman setelahnya, kemudian zaman setelahnya lagi. Makin ke sini zaman ya akan bertambah buruk keadaannya, bukan zamannya tapi keadaan di zaman itu. Artinya kata ulama, semakin jauh zaman dari zaman kenabian, maka akan semakin banyak keburukan yang ada padanya. Makanya kita yang hidup ya 1400 tahun lebih setelah wafatnya Nabi SAW, kita mendapati di zaman ini banyak sekali keburukannya. Ini tantangan besar buat kita. Ya. Bahkan seorang tabi'in yang bernama Zubair bin Adi, ketika dia mendapati penguasanya yang zalim, yakni Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi dia adalah seorang penguasa yang zalim, yang semena-mena. Maka Zubair bin Adi datang kepada Anas bin Malik. Dia mengeluhkan kepada Anas bin Malik tentang penguasanya. Maka kata Anas bin Malik apa? Isbiru, sabar. Sabar. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Dia bawain hadis Nabi. Karena tidaklah datang satu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini aku dengar dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka suatu zaman yang semakin jauh daripada zaman kenabian, maka keadaan zaman tersebut lebih buruk. Sehingga apa yang terjadi ini menjadi tantangan buat kaum muslimin ya, untuk orang-orang yang beriman yang ada pada zaman tersebut. Ya. Bisakah mereka melewati tantangan-tantangan tersebut? Atau justru malah ya terbawa oleh arus? Nauzubillah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya penting bagi kita untuk mengetahui daripada
keburukan-keburukan bukan berarti untuk kita lakukan. Ya, sebagaimana seorang ulama berkata, "Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi." Fa innahu man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fihi. Aku mengetahui, berusaha untuk mengetahui keburukan bukan untuk aku lakukan. Akan tetapi aku berusaha untuk menjauhinya. Karena orang yang tidak tahu mana buruk, mana baik, maka dia akan terjatuh pada keburukan. Kalau orang yang nggak tahu, ya ini dia nggak berilmu, dia nggak belajar, sehingga dia nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang batil, dia nggak tahu. Maka apa yang terjadi? Bisa jadi dia akan terjatuh ke dalam keburukan. Bisa jadi dia akan terjatuh dalam kebatilan. Karena dia nggak tahu, dia nggak punya ilmunya. Ya, maka kita mengetahui keburukan untuk berlindung, ya, agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah tantangan buat kita. Ya, kita hidup di akhir zaman. Zaman yang jauh daripada zaman kenabian. Ya. Sehingga keburukan-keburukan sangat banyak terjadi. Bahkan terkadang keburukan-keburukan yang belum terjadi di zaman-zaman sebelumnya. Ya. Hari ini kita banyak menghadapi berbagai macam problematika. Ya. Dan itu seringkali kita temui. Ya, baik kita temui langsung maupun kita saksikan di media sosial. Ya, maka perlu bagi kita untuk mengetahuinya agar kita dapat terlindung darinya. Di antara problematika yang banyak terjadi di zaman ini adalah maraknya kesyirikan. Ya, maraknya kesyirikan. yakni orang-orang menyekutukan Allah. Nah, mungkin kita lihat ya, lagi ramai di medsos berita atau informasi dari sebuah konten bahwasannya banyak tokoh-tokoh dari bangsa ini yang datang ke tempat-tempat keramat, tempat-tempat pesugihan untuk mencari jabatan, mencari kekayaan dan yang lainnya. Subhanallah. Ini semua adalah perbuatan syirik. Meminta kepada selain Allah. Demi sedikit dari kehidupan dunia, dia menukarkan akidahnya, menukarkan keyakinannya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Dan Nabi SAW sudah mewanti-wanti hal itu. Nabi kita Muhammad SAW sudah mewanti-wanti hal itu dan akan terjadi. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, beliau memberikan solusi. Kata beliau, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim. Bersegeralah engkau dan untuk beramal. Bersegera kita untuk beramal. Sibukkan diri kita untuk beramal. Ya, jangan tolah-toleh, jangan ada minat untuk ingin seperti dia. Ya, orang yang mungkin saja dilihat sukses dalam hal dunianya, tapi cara untuk meraih kesuksesan yang dia lakukan salah. Cara yang dia lakukan untuk meraih kekayaan salah. Ya. Maka kata Nabi, badiru bil a'mal. Kan akan datang fitnah, fitnah yang sangat dahsyat, yang gelap gulita, kata Nabi.
Saking dahsyatnya fitnah-fitnah di akhir zaman, ada orang yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang yang pagi harinya masih beriman, sore harinya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore harinya beriman, paginya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya, dia jual akidahnya hanya untuk memperoleh secuil daripada kehidupan dunia. Kehidupan dunia sedikit, jamaah rahimakumullah. Ya. Jabatan berapa lama kita akan menjabat? Sedikit. Kekayaan berapa lama kita merasakan kekayaan? Sebentar. Ya, maka sangat rugi mereka, orang-orang yang menggadaikan akidah mereka, bahkan na'udzubillah menjual keyakinan mereka, menjual akidah mereka untuk mencari dunia. Rugi. Sangat rugi, na'udzubillah min dzalik. Ya, mungkin saja mereka di dunia senang, tapi di akhirat apa kata Allah? Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya barang siapa yang mensekutukan Allah, berbuat kesyirikan, meminta-minta kepada selain Allah, minta-minta kepada penghuni pohon, minta-minta ke kuburan-kuburan keramat, minta. Kata Allah, faqad harramallahu alaihil jannah. Allah haramkan baginya surga. Allah haramkan baginya surga dan tempat tinggalnya nanti neraka jahanam. Tinggal selama-lamanya, na'udzubillah. Dia menjadi orang yang paling sengsara di akhirat. Mungkin saja di dunia dia adalah sebagai tokoh besar, sebagai orang yang terpandang, dimuliakan oleh manusia, tapi di akhirat dia akan menjadi orang yang paling hina. Na'udzubillah. Ya, apa sebabnya? Dia tukar akidahnya, dia tukar keyakinannya, dalam hanya karena ingin mendapatkan sedikit daripada kehidupan dunia. Na'udzubillah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian juga tantangan kita hari ini adalah kita menghadapi berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ya, yang disebut dengan at-tahaddiyat al-fikriyah wal-aqdiyah. Tantangan pemikiran dalam menghadapi pemikiran-pemikiran dan keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Ya. Dan hari ini banyak pemikiran-pemikiran, ideologi, keyakinan-keyakinan yang menyimpang banyak. Ada ajaran firqah gufroniyah. Firqah gufroniyah. Tahu gufroniyah? Pengikutnya Mama Gufron, yang katanya bisa berbicara dengan malaikat, yang katanya bisa ngomong sama semut. Subhanallah. Yang anehnya banyak orang percaya. Ya, banyak orang-orang yang meyakini, mempercayai apa yang dia sampaikan. Padahal nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, bahkan dia mengklaim bahwa dirinya adalah satu-satunya orang di dunia yang bisa bahasa Suryani. Bahasa Suryani beda, nggak ada makoli-makolinya. Oh, dia bahasanya sama semua. Dan kita sangat miris ketika ada orang-orang yang mengikuti firqah ini. Dan lebih miris lagi adalah ketika pemikiran-pemikiran seperti ini, keyakinan seperti ini dibiarkan bebas tanpa adanya yang menentang dari pihak pemerintah.
Ini sangat ironis jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian juga ada firqah lagi. Ya, firqah, mohon maaf saya sebut nama boleh? Firqah Aba Aos. Tahu Aba Aos? Ini baru di negeri kita, Pak. Pernah dengar Aba Aos? Di mana orang ini dia bilang haji nggak perlu ke Mekah, umrah nggak perlu ke Mekah. Nauzubillah. Dan jamaahnya banyak. Jamaahnya yang dengerin ceramahnya banyak. Ya. Subhanallah. Mana fitrahnya mereka? Ya. Nah, ini doktrin, Pak. Doktrin. Ya. Sehingga dia meyakini bahwa haji itu tidak harus ke Mekah. Tapi dia bilang kalau dia hajinya kemana? Ke Eropa, ke gereja. Tersebar videonya di mana-mana. Ya. Ini tantangan juga buat kita untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Minimal kita jaga keluarga kita. Jangan sampai ikut dengan pemikiran-pemikiran yang aneh seperti itu. Ya. Kemudian banyak sekali. Dan sekarang ini lagi marak juga ya perkembangan yakni ya ajaran Syiah Rafidhah. Syiah. Mereka orang-orang Syiah adalah orang-orang yang melaknat para sahabat Nabi. Bahkan gak tanggung-tanggung yang mereka laknat adalah sahabat yang paling mulia, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Mereka laknat secara terang-terangan. Ya, orang-orang Syiah. Mereka laknat Abu Bakar, ya semoga Allah melaknatnya, kata na'udzubillah. Ini firqah yang menyesatkan. Ya, ini tahaddiat kita, tantangan kita dari sisi aqadiyah, fikriyah, ideologi dan aqadiyah, keyakinan, pemahaman. Nah, jamaah rahimakumullah. Dan mereka hari ini banyak, pergerakan mereka masif. Pergerakan orang-orang Syiah hari ini masif. Dan mereka sangat pintar bertakiyah. Mereka sangat pintar untuk mengelabui umat Islam. Mereka sangat pintar mengelabui umat Islam. Hari ini mereka telah mendapatkan simpati dari kaum muslimin. Apa sebabnya? Mereka berperan dalam memerangi musuh-musuh Islam, Israel dan Amerika. Ya, kalau kita sih sebenarnya, kalau ulama, kalau ya mereka ini semuanya adalah orang-orang yang punya andil besar dalam menghilangkan nyawa umat Islam di dunia. Semuanya tuh. Maka kalau mereka berantem ya kita cukup nontonin aja. Itu jangan memihak kalau bisa sih. Ya, kita tonton. Kita bersyukur Israel diserang, bersyukur kita. Dihancurin, kita bersyukur. Tel Aviv hancur, kita bersyukur. Ya, demikian juga ketika ya orang yang punya andil besar, firqah yang punya andil besar dalam hilangnya ratusan ribu nyawa umat Islam ahli sunnah di Suriah, ini nggak tanggung-tanggung, Pak. Ada yang mengatakan bahwa korban ya kekejaman orang-orang Syiah di Suriah mencapai 800.000 orang yang jadi korban. Dan cara mereka membunuh umat Islam ahli sunnah di Suriah sangat kejam. Sangat kejam. Dan siapa peran di balik itu? Ya mereka orang-orang Syiah yang ada di Iran ini. Ya maka kita nontonin aja udah. Kalau ada mereka ribut. Dan yang dikhawatirkan, Pak, jamaah rahimakumullah,
ketika kita memihak kepada Iran, ya mohon maaf ini yang dikhawatirkan. Ketika kita memihak kepada Iran, timbul simpati di hati kaum muslimin akan kepada mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka berusaha untuk menerima perbedaan. Ini yang kita khawatirkan. Sehingga sebagian kaum muslimin, bahkan tokoh-tokohnya menerima ya perbedaan antara Syiah dengan Sunni. Padahal ya Imam Syafi'i saja, Imam Syafi'i beliau mengkafirkan Syiah Rafidhah. Beliau mengkafirkan. Bahkan beliau mengatakan, aku tidak mau sholat di belakang seorang Rafidhi, di belakang seorang Syiah Rafidhah. Kenapa? Karena enggak sah. Itu menurut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, ini tantangan kita. Kemudian lagi dari sisi at-tahaddiyat min jihatil khuluqiyah. Tantangan dari sisi moral. Kita ini sedang mengalami krisis moral. Ya, kita lihat subhanallah. Orang sudah tidak lagi peduli dengan agama. Agama dinomor sekiankan. Sudah tidak lagi punya ihtimam besar, kepedulian besar terhadap syariat. Sehingga menyebabkan moral sebagian manusia rusak. Ya. Terjadinya pembunuhan di mana-mana. Ya. Membunuh ini adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Tapi kita saksikan hampir setiap hari ada terjadi pembunuhan. Di mana-mana. Ya, di mana-mana itu terjadi. Subhanallah. Ya. Padahal Allah berfirman, man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban alima. Kata Allah, barang siapa yang membunuh seorang mukmin, satu orang mukmin dibunuh tanpa hak. Tanpa hak maksudnya dengan cara yang nggak benar. Nggak boleh seorang mukmin itu dibunuh kecuali dalam hukum qisas. Itu pun para penguasa yang menegakkannya. Tidak boleh dilakukan secara individu. Ada aturannya. Ya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya kata Allah adalah jahannam. Fajaza'uhu jahannam. Dia kekal di dalamnya. Maksudnya kata ulama, saking lamanya dia nanti masuk neraka seolah-olah dia kekal. Seolah-olah dia kekal di dalam neraka. Saking lamanya. Khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi. Allah murka kepada dia dan dia dilaknat oleh Allah. Dan disediakan azab yang sangat pedih. Ini hukuman bagi orang yang membunuh. Berarti azabnya enggak main-main. Dan hari ini seolah-olah jiwa manusia itu lebih murah daripada sebungkus kacang goreng. Sangat murah. Ya, hanya karena permasalahan sepele terjadilah pembunuhan. Masalah kecil jadi pembunuhan. Ya. Bahkan terkadang masalah yang seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tapi na'udzubillah, dihilangkan nyawa. Padahal nyawa satu orang muslim lebih mulia
daripada nilainya Ka'bah, kemuliaan Ka'bah. Ka'bah mulia, sangat mulia. Ka'bah adalah tempat yang paling mulia. Namun jiwa seorang muslim lebih mulia. Ya. Dan terbunuhnya seorang muslim lebih dahsyat daripada hancurnya dunia, kata Nabi SAW. La zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulil muslim. Sungguh hancurnya dunia ini lebih ringan daripada terbunuhnya seorang muslim tanpa hak. Artinya jiwa seorang muslim itu mahal. Ya, jangankan nyawanya, darahnya saja nggak boleh tertumpah tanpa hak walaupun hanya setetes. Makanya yang pertama kali nanti diadili oleh Allah dari kalangan hamba adalah permasalahan darah. Awwalu ma yuqdha bainan nasi 'inda Allah yaumal qiyamah fid dima. Yang akan pertama kali diadili antara manusia dengan manusia pada hari kiamat nanti adalah masalah darah. Jangan sampai ada darah yang tertumpah tanpa hak walaupun hanya setetes. Ini masalah besar jamaah rahimakumullah. Jamaah, masalah yang sangat besar. Bukan masalah yang ringan, bukan masalah sepele terkait dengan kehormatan nyawa dan darah seorang muslim. Dan hari ini subhanallah orang-orang seolah-olah tidak lagi peduli dengan hal itu. Ya, sehingga kita banyak menyaksikan pembunuhan terjadi di mana-mana. Terjadi di mana-mana. Ya. Seolah-olah jiwa manusia sangat hina. Sangat hina. Padahal jiwa manusia terutama seorang muslim sangat mulia. Tidak boleh dihilangkan, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya kita saksikan di antara kerusakan moral yang terjadi adalah banyaknya atau maraknya perzinahan. Ya, ini juga termasuk at-tahaddiyat al-khuluqiyah, tantangan akhlak, memperbaiki akhlak. Ya. Maraknya perzinahan. Kita saksikan perzinahan tersebar di mana-mana. Dulu, zaman dulu, orang berzina ketahuan sama orang malu. Malunya luar biasa. Bahkan zaman dulu ya orang hamil di luar nikah itu aib besar, Pak. Betul kan? Aib besar. Bikin malu keluarga, mencoreng nama keluarga. Tapi hari ini luar biasa. Seolah-olah hal yang lumrah. Ada orang hamil di luar nikah seolah-olah hal yang lumrah. Tidak terjadi apa-apa. Ya. Nah, ini yang salah siapa? Kalau begini, orang tuanya apa anaknya? Ada anak perempuan lahir, ada anak perempuan hamil di luar nikah. Yang salah siapa, Pak? Yang pertama kali orang yang bersalah siapa? Orang tuanya. Kenapa orang tuanya salah? Nggak dijagain itu anak. Padahal tugas orang tua apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga. Terutama ya ketika kita memiliki anak perempuan. Kita jaga. Artinya penjagaan kita terhadap anak perempuan melebihi penjagaan kita terhadap anak laki-laki. Ya, diperketat lagi. Allah yang perintahkan.
Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena orang tua sudah tidak lagi memperdulikan pendidikan anaknya. Orang tua sudah acuh, gak peduli dengan pendidikan anaknya. Anaknya bergaul sama siapa, dia gak mau peduliin, dibiarin. Sehingga ya dia gak tahu apa yang dilakukan oleh anaknya di luar. Padahal ini tugas orang tua. Dan orang tua yang paling bertanggung jawab dalam hal ini di hadapan Allah nanti. Ya, orang tua yang paling bertanggung jawab. Jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini perzinahan begitu marak. Perzinahan tersebar di mana-mana. Ya, kalau orang dulu malu ketahuan berzina, kalau sekarang malah sengaja diceritain. Bahkan na'udzubillah, mereka rekam, kemudian rekamannya disebarkan, dijual. Dan ini banyak terjadi. Bahkan ada aplikasi yang khusus memang menjual video-video seperti itu. Dipertontonkan kepada orang. Ya, dipertontonkan. Padahal kata Nabi SAW apa? Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku akan mendapatkan maaf dari Allah, akan mendapatkan ampunan, kecuali mujahir. Siapa mujahir ini? Orang yang dia kata Nabi SAW, dia melakukan dosa di waktu malam, di siang hari diceritain. Fa'altu kada wa kada, fa'altul barihata kada wa kada. Semalam aku melakukan begini dan begini, melakukan maksiat. Padahal Allah sudah tutup. Di siang harinya dia berbuat dosa, malamnya diceritain ke orang. Sehingga orang tahu apa yang dia lakuin. Ya. Ini cuma cerita, apalagi dipertontonkan. Na'udzubillah. Ya. Dan perzinahan di zaman kita ini begitu marak. Begitu marak. Padahal zina, jamaah rahimakumullah, adalah perbuatan yang sangat keji. Karena dia merusak. Allah menyebutnya sebagai fahisyah, sebagai perbuatan yang sangat keji. Karena zina merusak nasab. Anak yang lahir disebabkan karena zina tidak boleh dinisbatkan kepada ayah biologisnya. Terputus nasabnya. Ya. Zina juga tidak berlaku perwalian. Anak yang lahir, jika anak tersebut perempuan, lahir disebabkan karena zina, maka ayahnya tidak bisa menjadi wali nikahnya nanti. Gak bisa jadi wali nikahnya. Ya. Kenapa? Karena tidak ada hubungan nasab. Tidak ada hubungan nasab. Tidak boleh dinisbatkan kepada bin atau binti ayahnya. Gak boleh. Bayangkan jemaah. Rusak dengan perzinahan nasab manusia. Ya. Kemudian juga perzinahan, ya, la yatawaras, tidak bisa mewarisi. Anak yang lahir disebabkan karena perzinahan, dia tidak bisa mewarisi. Dia tidak mendapatkan warisan ayahnya dan dia tidak bisa mewarisi ayahnya. Tidak boleh. Ini rusak. Ya, disebabkan karena perzinahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang, ya, melarang kita dari mendekati zina. Apa kata Allah? Wala taqrabu az-zina. Jangan kalian dekatin zina. Allah tidak bilang wala taznu, jangan kalian berzina.
Tapi Allah melarang wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Artinya apa? Jalan-jalan, wasilah-wasilah yang bisa menyebabkan terjatuhnya seorang kepada perzinahan, kita jauhi. Jauhi. Mulai dari pandangan, kemudian juga pergaulan. Yang sekiranya dapat menjerumuskan seorang kepada perzinahan, Allah menyuruh kita untuk menjauhinya. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena sesungguhnya zina adalah seburuk-buruk cara. Perbuatan fahisha, perbuatan yang sangat keji dan jalan yang paling buruk. Ya, zina itu jalan yang sangat buruk. Ya, dan luar biasa hari ini banyak sekali perzinahan. Ya. Saya dulu di tempat tinggal saya di masih daerah Jakarta, tapi Jakarta Pusat. Itu hampir satu kampung atau satu RW kita bilang. Anak-anak perempuan di sana nikahnya dengan tidak wajar. Mungkin bisa dikatakan 90% lebih. Dan memang rata-rata mereka ada teman-teman sekolah saya dulu. Ya, habis 90% lebih nikahnya dengan tidak wajar. Ya ini apa? Mereka hamil duluan. Ya, artinya berarti mereka melakukan zina terlebih dahulu, baru kemudian nikah. Dan itu marak. Ya. Orang tuanya merasa biasa, merasa hal yang lumrah, merasa lumrah. Ya, bukan lagi merasa aib besar di dalam keluarganya, tapi hal yang lumrah. Kenapa? Karena satu kampung hampir kayak gitu semua. Nah, inilah jamaah rahimakumullah. Maka ulama kita mengatakan, kalau maksiat itu sudah terbiasa, maka tidak ada lagi aib ketika melakukannya. Jadi kalau maksiat itu sudah menjadi satu kebiasaan, baik dilakukan oleh individu ataupun dalam satu kampung, hal yang biasa terjadi, maka seolah-olah sudah tidak ada lagi rasa hinanya daripada maksiat tersebut. Ada orang, kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Dawa-Dawa, kalau ada orang dia maksiat mulu, maksiat 1, maksiat 2, maksiat 3, maksiat 4. Maka maksiat-maksiat yang lain selanjutnya dia nggak merasa diri itu berdosa, karena sudah candu dengan maksiatnya. Nggak merasa adanya kehinaan dalam dirinya, nggak merasa adanya aib pada dirinya, karena sudah biasa dia lakuin. Berbeda dengan orang yang taat kepada Allah, dia mencoba istiqamah. Kemudian satu ketika dia terjatuh ke dalam dosa, seolah-olah ada hal yang membuat hatinya mengganjal. Inilah hatinya orang beriman. Karena orang beriman itu kata Allah, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Ya, fastaghfaru li dzunubihim. Orang beriman apabila dia terjatuh dalam perbuatan dosa, dalam satu maksiat, dia langsung ingat Allah dan dia istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cirinya orang-orang beriman. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa melakukan dosa, sudah nggak ada pengaruhnya dosa-dosa yang lain, sebesar apapun dosa itu. Bahkan na'udzubillah, puncaknya sampai dia diseret oleh setan kepada kekufuran. Ulama mengatakan al-ma'asi baridul kufur. Karena maksiat-maksiat itu bisa menyeret seorang pada kekufuran. Ya.
Dan setan itu pintar. Syaitan ya sudah berjanji kepada Allah untuk menyimpangkan manusia dari seluruh arah. Apa kata iblis? Janji iblis kepada Allah, dan Allah penuhi janjinya ini. Kata iblis, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis, ya Allah, karena Engkau telah menyesatkanku, Kau telah memberikan stempel sesat kepadaku, maka sungguh aku akan palingkan mereka, yakni anak Adam maksudnya, dari jalanmu yang lurus. Ini janji iblis. Dan iblis hari ini masih hidup, punya bala tentaranya yang banyak, masih hidup. Berarti tugas iblis belum selesai. Masih terus mereka menjalankan misinya. Belum selesai. Iblis berjanji, kata di hadapan Allah, aku akan palingkan mereka dari jalanmu yang lurus, ya Allah. Dan aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Artinya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, iblis akan berusaha untuk selalu menyimpangkan manusia dari jalan manapun. Sampai puncaknya, wala tajidu aktsarahum syakirin. Sampai puncaknya manusia itu ya berada dalam kekufuran. Nauzubillah. Ya, Allah yakni iblis jadikan manusia kufur kepada Allah. Tidak bersyukur. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yakni upaya iblis dalam menyimpangkan manusia. Ya. Dan kasus perzinahan ini bukan hanya marak di kalangan orang awam, bahkan di kalangan ya ahli ilmu. Ya, makanya sering kita dengar berita pimpinan pondok pesantren mencabuli anak santrinya. Banyak terjadi, jemaah. Dan memang nggak ada yang merasa aman, nggak ada yang selamat kecuali orang-orang yang Allah berikan taufik. Ya. Dan ujian pintu-pintu perzinahan di zaman kita saat ini terbuka lebar. Terbuka, sangat mudah. Aksesnya sangat mudah. Ya, luar biasa. Bahkan beberapa waktu lalu saya mendapatkan telepon dari seorang ibu, seorang ummahat, beranak 4. Anaknya sudah 4 tuh gede-gede. Dia cerita, dia sudah melakukan perzinahan dengan seorang ustadz hafiz Quran. Dengan kondisi sama-sama mau. Bayangin. Saya tanya, bagaimana awalnya terjadi? Awalnya terjadi adalah saling komen-komenan di Facebook. Awalnya. Setan pinter, Pak. Setan gak langsung menemuin 2 orang ini suruh berzina, enggak. Setan punya khutwah. Punya langkah. Khutwah. Kemudian kita merasa nyaman. Akhirnya saling DM-an. DM. Ya. Masuk dia ke DM. Kemudian kurang daripada itu. Ya. Kalau DM di Facebook kan agak susah bukanya. Akhirnya masuk ke chat, WA. WA lebih gampang. Terus setan gak berhenti sampai situ. Akhirnya
Sang ustadz ngajak ketemuan. Ini ustadz, hafiz Quran, imam masjid, suaranya bagus. Dan kebetulan saya kenal. Kenal dekat dengan orang tersebut. Terus kemudian ketemuan. Awal ketemuan belum ada schedule untuk berzina. Ketemuan berikutnya baru. Luar biasa, betapa pinternya syaitan. Betapa pinternya syaitan. Sampai terjadi perzinahan. Bukan hanya sekali dia cerita, dia lakukan berkali-kali. Berkali-kali. Masya Allah. Ini suami harus punya ghairah. Kita sebagai suami harus punya kecemburuan. Ketika kita lihat istri kita nih main HP terus, kita harus punya kecemburuan. Itu. Ya Bu. Jadi jangan marah ibu-ibu kalau dicurigain. Ya. Jadi ini bahaya jemaah rahimakumullah. Bahaya. Dan ibu ini bukan anak muda lagi, sudah berumur, anaknya udah gede-gede. Punya anak 4. Luar biasa kan. Ini pintarnya syaitan untuk menyesatkan manusia. Jamaah di Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berusaha untuk menutup pintu-pintu yang bisa menjerumuskan pada perzinahan. Karena pintu-pintu itu terbuka di zaman kita. Kalau dulu sulit orang untuk berzina, harus keluar rumah. Kalau zaman sekarang sangat mudah aksesnya. Sangat mudah aksesnya. Nah, maka kita selalu meminta kepada Allah perlindungan agar Allah selamatkan kita dari perzinahan ini. Nauzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Sampai jam berapa kita? Sampai jam berapa? Selesai. Tapi sebenarnya masih banyak, cuman belum lanjut. Dua lagi. Yang berikutnya adalah liwat. Apa liwat? LGBT. Oh, ini lebih buruk lagi daripada zina. Zina aja buruk, apalagi LGBT. yakni adanya kesukaan dengan sesama jenis. Laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Ini dosa yang sangat besar ya. Bahkan sepanjang sejarah belum pernah terjadi adanya satu kaum yang diazab begitu dahsyat daripada azabnya kaum Nabi Lut. Bagaimana azab mereka? Azab mereka adalah di mana Allah Ta'ala mengangkat negeri yang mereka tinggalkan, kemudian Allah terbalikan ke dalam bumi dan Allah hujani mereka dengan batu-batuan yang panas. Batu-batuan yang panas. Dan ini tidak pernah terjadi. Siapa mereka kaum Lut? Mereka adalah orang-orang yang ya'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Mereka ya adanya ketertarikan dengan sesama laki-laki. Laki-laki suka dengan laki-laki. Ya. Zaman Nabi Lut belum ada perempuan suka dengan perempuan. Di zaman Nabi Lut adalah laki-laki suka dengan laki-laki. Berarti LGBT lebih buruk daripada perbuatannya kaum Nabi Lut. Ya, LGBT itu apa sih? L-nya apa? Lesbi. G-nya gay. Kalau lesbi apa? Lesbi perempuan dengan perempuan. Gay laki-laki dengan laki-laki. Zohirnya laki-laki.
Kalau gay, zohirnya laki-laki tapi memiliki kesukaan terhadap sesama jenis laki-laki. Ya, B-nya biseksual. ACDC nih. Ya, ACDC. Dan T-nya transgender. Subhanallah. Zaman Nabi Lut nggak ada yang transgender, Bu. Nggak ada yang rubah gender. Berarti LGBT lebih buruk daripada perbuatan kaum Nabi Lut. Kalau kaum Nabi Lut saja diazab dengan sedemikian rupa dahsyatnya, padahal di tengah-tengah mereka ada manusia terbaik yaitu seorang nabi dan rasul, gimana di zaman kita? Makanya jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa aman dengan azab. Ah, nggak apa-apa, toh sampai sekarang belum ada kejadian kayak azabnya kaum Lut. Jangan. Kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada satu fitnah, yakni azab yang apabila turun tidak hanya khusus terkena orang-orang zalim saja. Kalau Allah sudah mengazab satu negeri, maka semuanya kena. Yang baiknya kena, apalagi yang buruknya. Kena semua. Ya, makanya jangan merasa aman. Jangan merasa. Ini na'udzubillah, Pak. Ini penyakit, Pak. Penyakit. Penyakit yang sangat membahayakan. Makanya Nabi mengatakan mal'unun, mal'unun man 'amila 'amala qaumi Lut. Sungguh dilaknat, dilaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Dan Nabi ulang lagi, mal'unun, mal'unun man 'amila 'amala qaumi Lut. Dilaknat, dilaknat orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya kaum Nabi Lut. Dilaknat. Iya. Dan ini penyakit yang bisa menular. Bisa menular. Dulu saya pernah diberikan amanah untuk mengurus sebuah pondok pesantren. Ya, di daerah Bogor. Kemudian kita dapati bahwa ada seorang santri kelas 1 SMP, kelas 7. Di semester pertama ketahuan melakukan perbuatan kaum Nabi Lut bersama temannya. Kelas 1 SMP, kelas 7, kira-kira umur 13 tahun. Di semester pertama. Lalu kita panggil anak itu. Kita panggil, kita interogasi. Dan kita gali informasi dari anak ini. Tahu Pak, dia mulai kena penyakit ini dari kapan? Dia cerita. Dia mulai suka dengan sesama jenis sejak kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Sudah punya ketertarikan dengan sesama jenis. Awalnya dia menjadi korban. Dia menjadi korban orang-orang yang dia sebut dengan abang-abangan. Ya. Di mana kamu lakuin itu? Di rumah saya, Ustadz. Di rumah. Mana ayah dan ibumu? Enggak ada, Ustadz. Keduanya kerja. Allah. Ayah dan ibunya kerja. Di rumahnya kosong. Dia bawa teman-temannya. Orang anak-anak yang usianya di atas dia. Akhirnya terjadi seperti itu. Begitu masuk pondok belum hilang penyakit itu. Karena sulit hilangnya jemaah. Bahkan apa? Dia lakukan. Dia menjadi pelaku jadinya. Dia menjadi pelaku. Ya. Awalnya ketahuan di pondok itu digerayangin teman-temannya. Digerayangin. Ya, akhirnya ketangkap sama musyrifnya. Dibawalah ke kantor, kita interogasi. Dan yang sangat menyedihkan, anak ini kena penyakit itu sejak kelas 5 SD. Akhirnya apa yang terjadi? Kita kabarkan orang tuanya. Orang tuanya nggak percaya.
Gak mungkin Ustaz. Saya yang ngelahirin dia, kata ibunya. Saya tahu dia. Gak mungkin. Ini pasti tuduhan. Namun setelah ibunya mendengar langsung informasi itu dari anaknya, ibunya kaget. Shock berat. Shock berat. Masya Allah, jamaah rahimakumullah. Ini tantangan buat kita sebagai orang tua. Jangan sampai kita abaikan pendidikan anak kita. Jangan sampai kita abaikan perhatian kita terhadap anak kita. Perhatikan dengan siapa dia berteman. Kemana dia berteman. Kemana dia main, kita perhatikan. Jangan sampai kita tidak pedulikan. Ini tugas kita. Dan ini berat jemaah. Berat. Ya, dan sangat menyedihkan ya sebenarnya hal ini terjadi pada anak usia yang sangat belia. Ya, karena memang nggak bisa jamin. Bahkan ya penyakit ini bisa terkena siapa saja. Baik dia seorang yang alim ataupun orang biasa. Orang alim pun bisa kena. Orang alim juga bisa kena. Ya, jadi bukan hanya terkena orang-orang awam, orang alim juga bisa kena. Makanya banyak kita lihat berita-berita pimpinan pondok juga ya mencabuli anak santrinya sesama jenis. Terjadi. Ini syaitan. Setan itu pintar. Ya, setan itu punya banyak cara untuk menyimpangkan kita dari arah manapun. Dari arah manapun. Makanya ulama kita menasehati ya ketika kita berbicara kepada sesama jenis ya berdua, maka hal yang pertama kali dilakukan adalah jangan membuka aurat walaupun sesama jenis. Tidak boleh kita menyingkap aurat di depan orang lain walaupun sesama jenis. Yang kedua kata Imam Nawawi rahimahullah, jangan saling tatap-tatapan mata. Karena ini bisa menyebabkan masuknya virus itu. Ya, bisa menyebabkan masuknya virus tersebut. Makanya Allah mengatakan ya kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada orang beriman laki-laki hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Ayat ini bersifat umum, baik menundukkan pandangan kepada lawan jenis maupun kepada sesama jenis. Ya. Makanya ya jangan sampai hal ini terjadi, na'udzubillah min dzalik. Dan liwat ini ya atau LGBT lebih buruk daripada berzina. Zina saja buruk, maka LGBT lebih buruk lagi. Ya, sehingga para ulama pun berbeda pendapat. Apa hukuman yang pas untuk pelaku LGBT ini? Ya, sebagian mengatakan orang ini diberikan hukuman seperti hukumannya pezina. Ya, kan Nabi bilang apa? Ya, idza ra'aita man 'amila 'amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ula bihi. Ya. Apabila engkau melihat ada orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka hukumannya adalah dibunuh, baik pelaku maupun korbannya. Tentu yang menerapkan ini bukan kita, bukan rakyat sipil. Mereka yang punya kewajiban adalah para penguasa. Para penguasa ya yang menegakkannya, bukan individu. Ya, bukan individu. Ya, kenapa korbannya juga harus dihukum? Karena korbannya nanti akan jadi pelaku di kemudian hari. Akan jadi pelaku.
Dan itu terjadi, ya. Saya pernah juga ya tanya orang yang kena penyakit ini. Ada orang, subhanallah, saya kira laki-laki normal, orang tinggi, gede, ganteng, luar biasa, ganteng. Kemudian ya dicerita ternyata dia suka dengan sesama jenis. Nauzubillah min dzalik. Saya juga agak ngeri dengar awalnya itu. Ya. Akhirnya saya tanya, "Kenapa kamu bisa begini?" Ya awalnya dia jadi korban. Awalnya jadi korban sampai naik jadi pelaku, ya. Tuh, makanya Nabi SAW mau wanti-wanti jangan sampai ya hal ini dibiarkan terjadi. Ya, dan ini luar biasa keburukannya. Ya, keburukannya sangat besar melebihi keburukan zina. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga memberikan banyak manfaat kepada kita semua. Amin. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Ya, ada lagi? Silakan, Bu. Pak, sekarang kan tantangan zaman now itu sangat besar ya Pak, terutama alat itu setan gepeng itu loh, HP. Di situ kan banyak juga ustadz-ustadz yang masuk dengan akun-akunnya seperti Ustadz ini itu di TikTok banyak Pak. Nah itu kan banyak orang ikutin, kan dapat tuh Pak sekian juta. Saya mau nanya aja, itu apakah halal gitu hasil yang diberikan oleh Pak Ustadz tersebut? Itu aja Pak, terima kasih. Yang diberikan atau yang didapatkan, Bu? Yang didapat. Oh, didapat. Ya. Kalau hasilnya itu didapatkan karena iklan, karena memang kan dari iklan biasanya. Dan iklannya bercampur antara yang halal dan yang haram, maka menjadi haram. Minimal syubhat. Seandainya gini, ada ustadz yang berdakwah di media, kemudian diaktifkan AdSense-nya. Ya, diaktifkan AdSense-nya, kemudian dia masuk iklan. Iklannya iklan pinjol. Iklan pinjol, judol. Ini tadi sebenarnya saya mau bahas, tapi takut kesiangan. Pinjol, judol. Akhirnya apa yang terjadi? Tercampur. Masuk dari yang haram. Ya. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa media-media saat ini besar pengaruhnya untuk menyebarkan apapun, baik yang positif maupun yang negatif. Besar. Ya, tapi juga kita harus memperhatikan ya, jangan sampai terutama ya bagi para dai duat yang memang dia tidak lagi memperhatikan ya pemasukan ya AdSense-nya. Kalau dia bisa memfilter untuk hal-hal yang positif saja, hal-hal yang baik saja yang masuk ke dia, ini maksudnya iklannya, maka silakan. Tapi kalau dia tidak bisa menfilter, minimal tercampur antara halal dan haram. Jadi apa? Syubhat. Nabi SAW bersabda, "Faman ittaqa syubhati faqad istabra li dinihi wa 'irdihi." Maka barang siapa yang menjauhi dirinya dari perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara yang haram. Ya, jadi kalau dia bisa menfilter ya sehingga yang masuk adalah iklan-iklan yang baik, yang benar, maka halal penghasilannya. Tapi kalau tercampur ya antara yang baik dan tidak, bahkan di situ ada iklan-iklan pinjol, kan sekarang lagi marak pinjol. Iklannya di mana-mana, Pak. Kita baru buka Play Store, mau download aplikasi, udah iklan pinjol. Kita buka YouTube, iklan pinjol.
Luar biasa. Pinjol ini kan riba. Ya kan? Riba yang Allah bilang dosa satu-satunya dosa yang diperangin oleh Allah. Dosa apa? Riba. Ya, satu-satunya dosa yang diperangin sama Allah dosa riba. Yabhaqullahu riba yurbis shadaqat. Ya. Nah, jadi satu-satunya dosa itu yang diperangin oleh Allah. Siapa di antara kita yang bisa, yang berani perang melawan Allah? Gak ada yang bisa gitu. Gak ada yang berani. Nah, maka pelaku riba mereka adalah orang-orang yang memerangi Allah. Bagaimana seorang ustadz dia bisa mencampurkan antara ya yang halal dengan yang haram, kemudian dia dapat komisi masuk dari AdSense tersebut ya ke rekeningnya, ya maka tercampur di situ. Ya, hukum asalnya berdakwah di media boleh, sangat banyak manfaatnya. Kalau banyak orang yang dengar kemudian tercerahkan, kan dapat pahala. Termasuk orang yang men-share-nya, ya, walaupun dia bukan sebagai pembicara, tapi dia men-share sebanyak-banyaknya, kemudian dibuka oleh orang dan orang tersebut mendapatkan pencerahan dan dapat hidayah, dia dapat pahala. Kata Nabi, man da'a ila huda kana lahu ajruhu wa ajru man amila bi. Ya, min ghairi an yanqusa min ujurihi syai'a. Barang siapa yang menunjukkan orang kepada hidayah, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun sampai hari kiamat. Luar biasa. Wallahu a'lam. Ya, sama-sama. Cukup ya, Pak? Ya, kita cukupkan sampai sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.